Ya, masih di Breaking News Kompas TV. Saat ini Paus Fransiskus bertemu kelompok berkebutuhan khusus di gedung KWI Jakarta. Dan Bapak Suci, Paus Fransiskus sepertinya nanti akan beristirahat terlebih dahulu dari gedung KWI ini, akan ke Kedutaan Besar Vatikan di Medan Merdeka Timur sebelum akhirnya nanti memimpin Misa Kudus, Misa Akbar di Gelora Bung Karno Jakarta yang akan dimulai pukul 5 sore nanti. Tadi kita bahas juga dengan Romo Bagus bahwa saat ini Paus Fransiskus yang bertemu dengan para kelompok berkebutuhan khusus ini memberikan pesan yang sangat menyentuh, sangat mendalam, dan tentu saja akan sangat membekas juga. Tidak hanya bagi umat yang hadir di gedung KWI siang hari ini, tapi juga yang menyaksikan Paus Fransiskus memberikan pesan-pesan yang sangat mendalam tentunya untuk semua umat Katolik yang ada di Indonesia, terlebih juga masyarakat Indonesia dan juga umat Katolik yang ada di dunia. Saya yakin pesan hari ini juga akan tersampaikan ke seluruh dunia ya, Romo ya. Ya. Dan tadi kita sempat menyinggung bahwa ada pembacaan ayat Injil Lukas 10, 25-37 yang punya makna yang mendalam juga, dan ini sangat populer ya, Romo ya. Dan ini diiringi juga tadi sebelumnya oleh pembacaan ayat suci Al-Quran sepertinya. Ini sebagai simbol tali persaudaraan lintas agama yang dideklarasikan juga di terowongan silaturahmi atau Tunnel of Friendship yang menghubungkan Gereja Katedral Jakarta dengan Masjid Istiqlal Jakarta. Kalau tadi pembacaan surat Al-Baqarah ayat 62-63 yang saya bisa highlight begitu kira-kira, bahwa di sana dijelaskan juga dari ayat itu adalah bagi orang-orang beriman dalam agama dan keyakinan apapun, jika melakukan kebajikan mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Ini sama-sama pesan yang mendalam juga. Jadi tidak perlu takut. Jika kita melakukan kebajikan, niscaya Tuhan juga akan menolong kita, begitu kira-kira pesan. Ada konektivitas antara relevansinya antara surat yang disampaikan ayat suci Al-Quran dengan Lukas tadi, kira-kira Romo. Pesan besarnya apa yang ingin disampaikan? Pesan besarnya bahwa kita itu beriman dengan cara berbuat baik yang melintasi batas, saya kira ya. Jadi dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah yang dibacakan tadi, pesannya juga orang-orang yang beriman lain atau secara berbeda, itu orang Nasrani juga disebut di situ, adalah orang yang beriman juga. Dan kalau mereka berbuat baik, mereka tidak perlu takut karena mereka mendapatkan pahala. Kan? Dan sebagainya. Jadi ini paralel dengan kisah orang Samaria yang baik hati tadi yang berbuat sesuatu yang melintasi batas, dan dalam konteks Indonesia dua teks ini kemudian tidak hanya disejajarkan ya maknanya, tetapi menjadi daya dorong bersama itu ya saya kira, karena dideklarasikan oleh tokoh-tokoh yang melintasi batas agama ini, tidak hanya agama-agama besar tadi, tetapi juga bahkan penghayat kepercayaan juga ada di situ. Jadi ini dua teks yang disejajarkan secara maknanya, tetapi lebih khusus pesannya, dan itu menjadi kuat karena diberi komitmen bersama, dideklarasikan begitu ya. Jadi saya kira kekuatan dari teks itu menjadi luar biasa, bertemu dalam makna yang sama, panggilan yang sama, kemudian diberi komitmen kebersamaan oleh komunitas-komunitas agama dalam bingkai Pancasila yang menjadi kekasan dari deklarasi Istiqlal ini. Dan itu tadi digaungkan, atau pesan ini digaungkan juga oleh Bapak Suci Paus Fransiskus, bahwa jangan takut untuk berbuat baik karena itu adalah ladang pahala. Yang tercermin dari sikap Paus Fransiskus sehari-hari juga dengan segala kesederhanaannya, segala kesahajaannya. Kalau kita melihat juga tadi pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus soal lagi-lagi menyebut Bhinneka Tunggal Ika di ending speech-nya, di ending pesannya tadi ya, maju terus Bhinneka Tunggal Ika, ini sekaligus sekali lagi membuat bangga semua bangsa Indonesia, yang tentu saja akan teresonansi ke dunia bahwa Indonesia menjadi miniatur perdamaian dunia. Saat ini momen Paus Fransiskus sepertinya akan
menuju ke Kedutaan Besar Vatikan untuk beristirahat sejenak sebelum nanti melanjutkan aktivitasnya. Sebelumnya Romo sudah pernah bertemu Paus Fransiskus Romo ya, dan Sudah pernah di Vatikan ya. Di Vatikan itu rasanya memang sangat agung begitu, sangat tenang gitu. Dan sudah pernah ke sana juga ya, Mas? Ya? Pastinya sudah pernah ke sana. Mudah-mudahan ada kesempatan, Romo. Mudah-mudahan ada kesempatan. Saya ingin sekali juga melihat keindahan di Vatikan, kesejukan di Vatikan. Dan kita kalau menyaksikan appearance Paus Fransiskus ini selalu teduh, selalu sejuk begitu ya. Dan ini bisa diteladani oleh semua masyarakat kita. Tadi Paus Fransiskus juga berpesan, Romo, bahwa Indonesia ini negara besar dan kaya. Jadi pun kalau ada konflik dengan kebesaran dan kekayaan itu harus diredusir begitu dengan persaudaraan, persahabatan. Ini yang dimaknai. Apakah potensi itu juga akan terefleksi pada kunjungan Paus pada sekiranya 4 hari ini di Indonesia, Romo? Saya kira itu pesan yang paling kuat ya, persaudaraan di antara keragaman di tengah segala krisis global dan peran Indonesia di dalamnya. Indonesia diangkat ke percaturan dunia global sebagai miniatur dari harmoni dan perdamaian dan persaudaraan yang terjadi. Tetapi juga berarti itu membutuhkan resonansi yang lebih lagi secara sosial, kultural, juga bahkan dalam prinsip keadilan sosial, ekonomi dan sebagainya nanti, sehingga persaudaraan yang sejati yang lahir dari keadilan itu juga menjadi lebih kuat untuk perbaikan reformasi sistem di Indonesia, baik sistem ekonomi, demokrasi, maupun cara hidup bersama, cara memperlakukan satu sama lain. Dan saya kira itu undangan juga bagi kita untuk berperan lebih baik di dunia global ya. Karena Paus Fransiskus adalah tokoh global, jadi kehadirannya selalu menyiratkan peran global gitu ya, pesan global. Menghargai apa yang ada dalam kekayaan Indonesia, tapi mengajak supaya kekayaan itu disumbangkan lagi ke dunia yang lebih luas. Ini kita saksikan lagi, Romo, bahwa keramahan Paus Fransiskus dengan anak-anak ya. Ya, dengan anak tidak henti-hentinya ditunjukkan. Begitu melihat anak-anak, melihat seorang ibu di pinggir jalan, pasti mobilnya akan terhenti. Sejak kemarin kalau kita perhatikan, akan terhenti dan langsung menyapa. Moto Paus Fransiskus itu Miserando atque eligendo, itu artinya saya kata-kata Yesus itu, karena melihat orang dengan belas kasih, terus dia memanggil orang itu. Jadi Paus Fransiskus ini menerapkan moto kepausannya ya, melihat orang lain dengan penuh belas kasih dan kemudian memanggilnya, kemudian semacam memberi makna hidup, mendorong supaya orang itu hidup lebih bermakna lagi dan sebagainya ya, dalam setiap kesempatan itu. Ya. Dan tidak pandang bulu siapapun yang dilihat, langsung dipanggil, langsung diberkati begitu langsung. Ya, diberkati, diberi kekuatan baru. Kekuatan baru. Dan kalau kita lihat juga pengamanannya yang kita lihat dari kemarin tidak terlalu ketat ya sebenarnya ya. Saya nggak tahu mobilnya tidak anti peluru kan ya? Kalau yang saya dengar juga demikian. Ya, ini mobil biasa. Dengan kaca yang juga transparan, yang bisa dilihat oleh siapapun. Bahkan sudah transparan saja masih diturunkan jendelanya. Saking dekatnya, saking ingin menunjukkannya Paus Fransiskus ini bahwa sama sekali tidak ada sekat dengan umat, dengan masyarakat. Iya. Diberi rosario itu anak-anak. Pasti akan sangat membekas diingatan ya sampai dewasa, dan ini manifestasi yang begitu berharga untuk anak-anak muda di saat Paus Fransiskus ini mengunjungi Indonesia di tahun 2024 ini. Kalau pengawal di Vatikan kan ada Pontifical Swiss Guard ya? Ya, Swiss Guard. Di sini memang sepertinya tidak dibawa ya? Tidak dibawa, Romo, ya? Secret Service lain. Secret Service biasa.
Bahkan ada seorang anak yang dalam bahasa santai Indonesia nyelonong gitu ya. Nyelonong menghampiri. Iya. Ini tidak dihalangi dan malah dipersilahkan untuk Iya, karena mendekat. Paus mempersilahkan bodyguard Secret Service juga Ya, memberi kesempatan. pasti akan berebut dan ini momen yang langka, kesempatan yang langka karena terakhir saja Paus Yohanes Paulus II itu berkunjung ke Indonesia pada tahun 89 ya, itu yang waktu yang sangat lama untuk menunggu kembali kedatangan Paus dan di tahun ini Paus Fransiskus di tahun 2024 ini mengunjungi kembali Indonesia. Tentu saja ini momen yang sangat bersejarah dan yang akan diingat tidak hanya oleh umat Katolik tapi untuk diingat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan segala kesahajaan dan kesederhanaannya ini juga menjadi contoh bagi kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya sedikit ingin membahas kepribadian Sri Paus Fransiskus ini, tampaknya punya kebiasaan yang begitu santai ya, Romo ya. Sejak dulu kalau saya lihat tidak mau dibawakan tasnya kemana-mana ya. Kalau menaiki mobil juga selalu di depan gitu. Ini memang sudah sejak dulu ya Romo ya? Kebiasaan. Dia punya kepribadian yang aksesibel ya. Sederhana, sepatunya sepatu hitam bukan sepatu merah yang sangat mewah, tetapi sepatu hitam, bahkan sepatunya yang sekarang ini ya sudah agak tua. Bahkan jam tangannya saja merek-merek biasa yang bukan yang mahal gitu. Biasa. Dalam film The Two Popes di Netflix itu juga jelas bagaimana dia ngajak Paus Benediktus makan es krim, keluar makan pizza, kemudian bahkan berdansa tango. Ya mungkin saya juga kebetulan nonton film itu dan sangat bagus film itu. Inspirasi mungkin tidak sangat historik tetapi dekat dengan kenyataan Paus Fransiskus ini. Ya. Dan beliau ini juga punya hobi sepak bola ya. Iya. Dan punya klub kebanggaannya San Lorenzo dari Argentina. Dan ini ada fakta menarik juga soal sepak bola ini yang saya akan ceritakan juga nih, Romo, bahwa ketika Paus Fransiskus ini menjabat pemimpin gereja Katolik tertinggi pada tahun 2013 ya, itu 1 tahun kemudian San Lorenzo yang sebelumnya tidak pernah juara dalam kurun waktu sekitar 7 tahun akhirnya juara. Dan ini sangat membanggakan buat dirinya seperti salah satu fansnya jadi Paus. Betul. Dan setahun berselang juga San Lorenzo ini langsung menjuarai Piala Libertadores, Piala Konfederasi di di Amerika Selatan. Bahkan tidak jarang juga beliau menerima ini ya, atlet maupun pemain sepak bola di Vatikan ya untuk diberkati di sana. Memang sangat punya kepribadian yang sangat santai, selain bersahaja. Paus ini juga ya tadi tercermin di film Two Popes tadi ya. Bahkan di ending film itu di ending film itu ada scene bahwa dia menonton sepak bola bersama dengan Paus Benediktus Jerman dan Argentina. Ya, memang jika tidak dibatasi akan sangat banyak sekali yang ingin bertemu dengan Paus, ingin bersalaman, ingin diberkati gitu. Tapi memang sepertinya agenda hari ini kan cukup padat begitu ya, Romo. Sehingga Paus Fransiskus juga sepertinya harus beristirahat dulu, meskipun saya yakin dari diri pribadi Paus Fransiskus sendiri tidak ingin ada sekat untuk terus menyapa. Ya. Pengamanan juga memang tetap harus dilakukan meskipun Paus Fransiskus juga sebenarnya tidak ingin menghalang-halangi pertemuannya dengan umat, pertemuannya dengan masyarakat Indonesia. Tapi untuk ketertiban bersama sepertinya memang harus ada pembatasan pihak-pihak atau orang-orang atau masyarakat yang ingin bertemu. Ya, Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami.
aktif seharian butuh sabun antibakteri. Tapi bikin kresek. Tapi bau obat. Zen, sabun antibakteri gak pakai tapi-tapi. Dengan daun siso merah Jepang, efektif lawan kuman, gak kresek-kresek. Zen, Gak pakai tapi-tapi. Saya kan punya lemak darah tinggi, jadi harus rajin olahraga. Pak Tegar gak khawatir lemak darahnya naik. Saya juga rajin olahraga dan bila perlu minum Omepros. Omepros mengandung omega 3, 6, 9 plus GLA, bantu kurangi lemak darah. siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin, vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure, dukung tumbuh nyata. Mau tampil sakit kepala. Pilih Bodrek. Belum makan. Bodrek bisa diminum sebelum makan. Sakit kepala. 5 oke-nya Bodrek cepat redakan sakit kepala tanpa ngantuk. Bodrek akhirnya redakan sakit kepala. Terus menangkan harimu. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim keju manis yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Rahasia Renza cerdas serba bisa, upgrade susu pertumbuhannya ke Healthy Way Kids. Dengan fos inulin tertinggi di antara susu lainnya, baik untuk pencernaan. Pencernaan sehat, dukung kecerdasan dan daya tahan kuat. Healthy Way Kids, anak cerdas serba bisa.